Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Qul bi fadlillahi wa rahmatihi. Ulama tafsir mendefinisikan yang masuk dengan rahmatihi itu adalah Syekh Abu Syekh diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, dia menafsirkan yang masuk dengan rahmat itu adalah kelahiran junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini sangat sinkron dengan ayat surah Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutusmu wahai Rasulullah, wahai Muhammad, kecuali menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 keadaan iblis itu menangis. Ada 4 keadaan iblis itu menangis. Di mana tempatnya Bapak Ibu? Menangisnya itu bukan menangis menyesal, tapi menangis kecewa. Kira-kira bagaimana ya menangis kecewa? Murka. Mungkin kalau saya umpamakan, kalau menangis itu mungkin menangis menyesal ya. Tapi kalau mungkin seperti itulah. Menangisnya adalah menangis murka, kecewa. Di mana tempatnya iblis menangis? Yang pertama adalah ketika Allah mengutuk iblis. Wa isqala lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika Allah memerintahkan iblis untuk sujud kepada Adam, maka iblis tidak mau, sementara malaikat semuanya tunduk kepada Adam. Hanya iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin, karena rasa sombongnya, congkaknya lah dia termasuk orang-orang kafir. Jadi Bapak Ibu, kalau sifat sombong, congkak ini memang bibitnya dari iblis. Sudah ada dasarnya adalah berasal dari iblis. Kita jauhi dari diri kita. Kaum muslimin, kemudian tempat yang kedua di mana iblis itu menangis dengan kecewa ketika Allah keluarkan dari surganya. Karena iblis ini mengganggu atau menggoda Adam dan Hawa, sehingga Allah marah dan fakhruj fa innaka rajim. Keluar kamu dari surga. Kamu adalah orang, karena kamu adalah makhluk yang terkutuk. Jadi iblis menangis kecewa, bukan menangis menyesal, menangisnya kecewa dan murka. Kemudian di tempat yang kedua adalah ketika Nabi Muhammad SAW ini lahir. Ketika Nabi Muhammad Rasulullah SAW lahir, iblis menangis juga kecewa. Kenapa? Karena peluang yang menggoda itu sudah sedikit kecil. Peluang kerjanya itu sudah sempit, karena Rasulullah itu penerang alam. Bagi siapa yang mengikuti petunjuk Rasulullah, maka dia akan tidak bisa akan digoda iblis. Kemudian yang terakhir adalah iblis itu menangis kecewa ketika diturunkan surah Al-Fatihah. Nah, jadi surah Al-Fatihah itu adalah ummul kitab. Induknya Al-Quran semua terdapat di dalam surah Al-Fatihah. Maka sebenarnya kita membaca surah Al-Fatihah. Boleh kita baca sekali Ibu ya, adik-adik? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ketika ayat Al-Fatihah ini turun, maka iblis menangis kecewa. Jadi sering-sering kita membaca surah Al-Fatihah, walaupun ada sebagian ustaz yang baru-baru ini kita lihat 2 menit lagi waktunya, kita belum membahas tentang kelahiran Nabi. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masuk kita sedikit tentang menjelang kelahiran Nabi. Sebelum 50 hari sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW ada satu peristiwa, yaitu tentara Abraha ingin menghancurkan Ka'bah.
ingin menghancurkan Ka'bah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah mendatangkan burung ababil. Setiap burung ababil itu adalah menurunkan batu, yang batu itu menurut riwayat berasal dari neraka. Dan setiap batu itu menimpa setiap pasukan ababil dari ubun-ubunnya hingga sampai ke telapak kaki. Semuanya mati seketika kecuali hanya satu yang tidak kena batu tersebut. Siapa dia? Yaitu Abraha. Abraha itu tidak langsung kena batu dari neraka itu, tetapi dia terkena radiasinya. Terkena radiasi dari batu itu sehingga dia tidak langsung mati. Terkelupas kulitnya, hancur semua kulit-kulitnya, sehingga sampai nampak petunjuk jantungnya itu kelihatan. Jadi memang disiksa Allah. Wa makaru makrullah wallahu khairul makirin. Sepanjang-panjangnya Allahi tasa'aluna bihi wal arham, dan bertakwalah kamu kepada Allah serta berbuat baiklah kamu kepada keluarga kamu. Ingat, rumah tangga diapit oleh dua kalimat takwa dalam ayat ini. Takwa yang pertama dan takwa yang kedua. Takwa rumah tangga. Jadi rumah tangga yang baik, rumah tangga yang tenang, rumah tangga yang bahagia apabila diawali dengan takwa dan diakhiri dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Semua yang kita jalani adalah ibadah. Memang kata Nabi, kita manusia, salah satu tujuan menikah dalam Al-Quran Allah sebutkan adalah menyalurkan hasrat biologis kita kepada yang halal, menyalurkan hasrat keinginan nafsu kita sebagai manusiawi kepada tempat yang halal. Tetapi bukan cuma itu, berumah tangga, mencari seorang istri adalah merupakan teman hidup kita dari dunia sampai di akhirat. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi suatu ketika beliau datang ke rumah Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Sampai di rumah Fatimah, Nabi mengetuk pintu. Wahai Fatimah, Assalamualaikum. Dibukalah pintunya sama Sayyidah Fatimah. Tiba-tiba Nabi terbuka pintu, Nabi tidak melihat Sayyidina Ali di dalam rumah. Nabi bertanya kepada Fatimah, wahai Fatimah, aina ibnu ammik? Kemana dia anak pamanmu Ali Sulamimu? Kata Fatimah, ya Rasulullah, Ali bin Abi Thalib baru saja keluar. Tanya Nabi, kenapa wahai anakku? Ali bin Abi Thalib baru saja berselisih paham dengan aku. Kalau bahasa saya berdakwah, baru saja berselisih paham dengan aku. Ada sedikit masalah ya Rasulullah, lalu dia merajuk keluar dari rumah. Aku tidak tahu entah kemana. Kata Nabi, wahai Fatimah, aku akan mencari. Lalu Rasulullah pergi ke masjid. Sampai di masjid, Sayyidina Ali sedang tidur di atas lantai masjid yang berdebu. Tak ada lantai keramik, tak ada. Sampai ridhonya Sayyidina Ali, dikasih bantal sama dia hingga berdebu. Maka Nabi menyebut Sayyidina Ali dengan sebutan Aba Turab. Aba Turab artinya wahai orang-orang yang berdebu, yang terkena debu. Maka salah satu sebutan dari Sayyidina Ali adalah Aba Turab. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, kenapa kamu keluar? Petikan yang pertama, Nabi tidak pernah, Sayyidina Ali tidak pernah menceritakan apa masalah yang dialami dengan Sayyidah Fatimah. Itu petikan pertama. Sayyidina Ali tidak bercerita tentang masalahnya. Nabi tidak tanya, aduh ditutup Nabi, mana yang masalahnya? Tidak. Cuma Nabi bertanya, apakah betul ada masalah? Udah selesai. Lalu kata Nabi, wahai Ali, pulanglah ke rumah. Di rumah ada istrimu. Seorang suami yang baik apabila istrinya tersenyum bahagia. Kalau suami yang tidak baik, maka senyuman istrinya senyuman sengsara dan tidak bahagia. Maka pertanda suami yang baik itu dilihat dari senyuman seorang istri. Kalau istrinya tersenyum bahagia, insya Allah suaminya adalah orang yang baik akhlaknya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah SWT, sampai rumah Rasulullah berkata kepada kedua anaknya, Fatimah dan menantunya Sayyidina Ali, aku nasihati kalian, sesungguhnya rumah tangga yang baik itu bukan tidak pernah bertengkar, Pak. Bukan tidak pernah bertengkar, nah. Semua rumah tangga pasti kita pernah berdakwah, pasti pernah bertengkar, pernah ada gesekan. Tetapi kata Nabi, sebaik-baik pertengkaran itu yang diakhiri dengan cepat dengan permintaan maaf dan
ada sabar dan saling memaafkan di antara kita suami dan istri. Nah, maka kata Nabi, pulang hari, maafkan istrimu bila dia salah, wahai Fatimah, maafkan suamimu sekalipun dia salah. Nah, itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Rumah tangga kita pasti ada problem, pasti ada badai. Kadang-kadang ibu-ibu ini juga aneh sekarang. Ibu zaman now, zaman digital katanya. Saya tidak tahu entah ya, zaman milenial. Ibu-ibu terbalik pula. Kata Nabi, wahai para istri, di depan suami engkau berhias, di depan suami tampakkan auratmu sekalipun Allah bolehkan. Boleh. Tapi keluar rumah jangan coba-coba kau tabarruj menampakkan kepada orang lain. Ibu-ibu sekarang keluar rumah bikin undangan, pakai bedak temulawak, mukanya putih udah kayak hantu. Aneh pula. Pakai lipstik merah merona, pakai celah hitam membara. Keluar rumah pakai baju bagus yang tak pernah dipakai di rumah. Dibuka lemari, diambil hangernya, dilihat mana baju yang paling bagus, dipilih yang paling bagus dipakai keluar rumah. Untuk apa? Supaya bisa ditengok orang. Tampil bagus di depan orang, pulang dari undangan karena terlalu banyak makan daging di tempat undangan, akhirnya sampai di rumah naik kolesterol. Sampai di rumah dibukalah baju yang bagus, diganti dengan daster yang 1 minggu tidak pernah dicuci. Nah, itu dia masalahnya. Sampai di rumah dioles dengan minyak JPU sama Avison. Akhirnya di depan orang pakai parfum yang luar biasa harumnya 2 km masih tercium, tapi saat tidur bersama suami pakai minyak JPU. Akhirnya tidur pun mansi teteh. Tahu mansi teteh? Saling membelakangi tidurnya. Itu kehilangan keromantisan dari Rasulullah. Padahal kata Nabi, rumah tanggaku dengan Aisyah, ini bedanya Rasulullah dengan kita. Perhatikan, Rasulullah bahkan hal-hal yang vital sekalipun dalam rumah tangganya, hal-hal yang sifatnya privasi diceritakan kepada kita. Apa? Contoh kepada kita. Tapi kalau kita tidak boleh bercerita sama orang, jangan. Itu beda dengan Nabi. Makanya Nabi berkata, saya mandi dengan Sayyidah Aisyah, istri saya, satu tempat, satu baskon, kami mandi berdua. Saking romantisnya. Kata Aisyah, Nabi, aku minum di sebuah gelas. Minum. Nabi meletakkan bibirnya di bekas minuman gelas itu. Saking romantisnya aku dengan Nabi, bahkan bekas makananku pun diambil oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking cintanya, sehingga dia tanggung kali waktu 2 menit lagi. Ini nanti takutnya paham pancung seperti pangkas sebelah. Sebelah udah botak, sebelah masih tebal. Akhirnya gagal. Wow. Tapi saya minta semoga ada lagi. Ini apa namanya? Itu yang pertama. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi ketika ditanya sama Sayyidah Aisyah, wahai Aisyah, bagaimana Rasulullah ketika di rumah? Kata Aisyah, maka fi mihnati ahli. Rasulullah ketika di rumah dia membantu keluarganya, membantu istrinya. Bahkan dia menjahit sendal sendiri, beliau menyuci pakaian sendiri. Dalam hadis disebutkan Rasulullah menjahit pakaiannya yang robek sendiri. Tidak seperti kita pulang kerja belum ada nasi langsung tumbuk dinding. Itu masalah juga. Tidak ada teh kita telat sama istri, Allah telat naon dia jauh hampok tanggurak ya kan. Itu suami seperti itu jangan. Sampai di rumah telat layanan istri, seolah-olah istri kita itu asisten rumah tangga, seolah-olah istri itu budak kita. Istri bukan budak Pak, istri itu partner, istri itu mitra kita, bukan seperti bos dengan karyawan, bukan seperti atasan dengan bawahan. Istri itu kita sejalan. Kata pakar bahasa, pakar lugah, istri dengan suami itu seperti sepasang sendal dan sepatu. Coba bayangkan kalau kita berjalan, sepatu kita yang kanan ditahan sama yang kiri, gimana itu? Tidak bisa. Jadi harus beriringan. Begitulah istri dan suami, harus sejalan, seiring, senasib, sepenanggungan. Jangan di awal kita bilang, wahai adik, kaulah bulan, kaulah bintang, gara-garamu aku berutang, sehidup semati aku hidup, kau mati. Nah, itu di akhir jangan. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ingat istri. Ini masih banyak materinya istri. Iya, masih ada kira-kira. Yakni adalah surah Al-Alaq.
Apa itu surah Al-Alaq? Disebut juga dengan surah Al-Qalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Malaikat Jibril mengajari Nabi kita Muhammad menerima wahyu yang pertama surah Al-Qalam. Bacalah wahai Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal ladzi akram, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, yang Maha mulia. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah wahyu yang pertama ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum berdakwah untuk mengajak umat. Berselang beberapa saat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kurang lebih 2,5 tahun Rasulullah menunggu wahyu yang kedua. Apa itu wahyu yang kedua? Allah turunkan yang namanya surah Al-Mudaththir. Surah apa nak? Al-Mudaththir. Ini adalah dakwah Rasul, perjuangan Rasul yang pertama, berdakwah mengajak umat. Ya ayyuhal mudaththir, wahai orang-orang yang berselimut, anzir, bangunlah dan berilah peringatan. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, waktu Rasulullah berdakwah mengajak umat manusia ini, hanya beberapa orang aja yang mengikuti Rasulullah. Siapa yang pertama orang yang terdekatnya? Yaitu adalah Abu Bakar. Yang kedua dari wanita siapa? Siti Khadijah. Dari anak-anak siapa? Ali bin Abi Thalib. Dan sahabat-sahabat lainnya siapa? Zaid bin Harisah, Jubair, Ubaidillah, Ibnu Ubaidillah, dan sahabat-sahabat lainnya. Itu makanya Allah menyebutkan apa di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-100, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Dan orang-orang yang pertama sekali yaitu adalah orang-orang muhajirin dan ansar. Siapa mereka? Radhiyallahu anhum wa radu'an, dan Allah meridai mereka dan mereka meridai Allah. Lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Mereka itu diberikan surga-surga Allah yang mengalir di bawahnya air mereka kekal di dalamnya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sewaktu Rasulullah berdakwah berjuang menyampaikan risalah dakwah Islamiyah ini, maka Rasulullah itu disebut dengan cara sembunyi-sembunyi, Pak. Belum langsung, belum terang-terangan. Bergerak beberapa tahun Bapak Ibu dimuliakan Allah, kurang lebih 3 tahun, maka datanglah wahyu yang ketiga. Apa itu wahyu yang ketiga? Berdakwah, mengajarkan kepada kita umat manusia. Di dalam surah Al-Hijr ayat 94 Allah berfirman apa? Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Sampaikanlah secara terang-terangan ya Rasulullah apa yang telah kami sampaikan kata Allah, dan janganlah engkau mengikuti daripada orang-orang musyrik. Pada saat ini Pak, Rasulullah pada saat itu mengumpul kaum-kaum kafir Quraisy dan Bani Muthalib di Bukit Sofa. Dia mengumumkan kepada saat itu, wahai kaum-kaumku, apakah kalian meyakini apa yang aku sampaikan? Maka mereka menjawab, saya meyakini yang apa yang engkau sampaikan ya Rasulullah, bahwasanya engkau tidak pernah berbohong. Pada saat itu Pak, Bapak Ibu dimuliakan Allah, rupanya ada satu orang yang bernama Abu Lahab. Abu Lahab ini Pak, bukan namanya Abu Lahab. Siapa? Abdul Uzza. Dia punya istri yang bernama siapa? Arwa binti Harb binti Umayyah. Jadi dua pasang ini Bapak Ibu dimuliakan Allah yang menegur, yang memarahi Rasulullah. Apa katanya? Apa kata Abu Lahab?
abihadza jama'tana, apakah dengan ini engkau itu mengumpulkan kami? Kata Abu Lahab. Sehingga Pak, wajah Rasulullah itu dihantuk dengan batu sehingga wajah Rasulullah pun berlumuran darah. Masya Allah, perjuangan Rasul mengajak umat manusia secara terang-terangan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada penghalangnya Abu Lahab dan istrinya. Rupanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, istri Abu Lahab ini salah satu orang yang memurkai ajaran Rasul. Itu makanya pada saat itu Pak, turunlah Al-Quran, surat namanya Al-Lahab. Apa itu Al-Lahab? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran zata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Allah turunkan surah Al-Lahab bertepatan pada saat itu. Apa kata Allah? Binasalah kedua tangan Abu Lahab, binasalah dia. Ma aghna anhu ma'luhu wa ma kasab. Tidaklah berarti harta yang dicarinya dan usaha yang dicarinya. Sayasla naran zata lahab. Celakalah engkau wahai Abu Lahab, dan engkau akan dimasukkan ke dalam api neraka. Sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dan begitu pula istrinya Abu Lahab yang membawa bakar kayu api bakar, yang penyebar fitnah, bijidiha hablum min masad, dan dia dilekatkan tali lehernya itu serupa sabut nanti pada hari kiamat. Inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Abu Lahab dan istrinya yang bernama Arwa punya anak 6 Pak. Siapa itu yang pertama? Utbah, Utaibah, At-Tawwab. Yang ketiga, yang keempat siapa? Ad-Durrah. Yang kelima siapa? Al-Uzza. Yang keenam siapa? Khalidah. Rupanya Pak, ada 2 orang putra-putra Al-Lahab ini kawin dengan anaknya Rasul. Ketika Rasul menyampaikan dakwah, mereka ini bercerai, diperintahkan oleh ayahnya Abu Lahab dan ibunya Arwa. Siapa itu anak-anak Abu Lahab yang menikah dengan anak Rasul? Yang pertama Utaibah, menikah dengan anak Rasul yang bernama Ummu Kulsum. Siapa lagi anak Abu Lahab yang menikah dengan anak Rasul? Utbah, yang menikah dengan Siti Ruqayyah. Rupanya Pak, dengan dakwah Rasul mereka tidak menerima, akhirnya mereka bercerai. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah, mengajak umat manusia laila wan nahar, siang dan malam. Kullu la ilaha illallah tuflihun. Ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, maka kalian akan berjaya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sewaktu Rasulullah berdakwah dengan terang-terangan, apa strategi orang kafir Quraisy? Mereka ini punya strategi Pak, bagaimana Nabi kita Nabi Muhammad SAW supaya jangan menyebarkan agama Islam. Mereka mengatakan, wahai Muhammad, jangan engkau menyebarkan agama yang baru, engkau itu orang gila, na'udzubillah, engkau itu orang bodoh, na'udzubillah. Apalagi kata-kata mereka, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka mengutus yang namanya Amrah bin Rabi'ah. Amrah bin Rabi'ah ini adalah utusan mereka dari titipan Abu Lahab dan Abu Jahal. Apa dikatakan Amrah bin Rabi'ah tadi? Bahwasanya, wahai Muhammad, saya ini diutus oleh pimpinan-pimpinan saya, Abu Lahab dan Abu Jahal. Mereka menginginkan ada 3 pilihan kepada engkau. Ya Muhammad, seandainya engkau mengikuti agama kami, maka kami akan memberikan pangkat yang engkau inginkan. Yang kedua, ya Muhammad, apabila engkau ingin mengikuti daripada aliran kami, apa yang kau mau, istri akan kami berikan. Masya Allah, istri ditawari Pak. Kalau kita ditawari istri bagaimana itu Pak? Pasti mahya, ajar itu kan, itu dia. Ingin satu pasti ingin 2. Tetapi Rasul tidak menghiraukan. Yang ketiga,
Ya Muhammad, apa yang engkau inginkan, pangkat jabatan, kami akan mempersiapkannya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menerima tawaran daripada Amr bin Rabi'ah, sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang kafir Quraisy punya cara lain. Marobai Siraya, bagaimana Nabi kita Muhammad ini ingin bagaimana mengikuti mereka supaya tidak menyebarkan agama Islam. Apa dikatakan oleh orang kafir Quraisy? Mereka ini memboikot daripada orang-orang Islam. Apa isi daripada boikot orang-orang kafir ini? Ada 3 isinya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, apa isi daripada orang kafir Quraisy yang memboikot? Mereka tidak akan mengawini putra-putri daripada agama Islam. Mereka tidak akan mengawini putra-putri agama Islam. Yang kedua, mereka itu tidak akan mempunyai hubungan dengan kita umat Islam. Yang ketiga apa? Mereka akan memporak-porandakan orang-orang Islam. Berkelang 3 tahun, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada saat itu dengan perjanjian pemboikotan ini, maka Bani Hashim dan Bani Thalib semua yang sengsara, kelaparan, kehausan, diakibatkan mereka memboikot semuanya. Lihat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Rasul berdakwah 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah. Ketika itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan kesengsaraan, dengan kelaparan yang dihadapi oleh sahabat-sahabat Rasul berniat hijrah ke daerah yang bernama